menebar dakwah, meraih surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Baiklah para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Dan pada kali kesempatan POTS atau Podcast Tarbiyah Sunnah kali ini kita akan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan salah satu negeri yang jauh di mata tapi dekat di hati. Negeri yang jaraknya 8.700 km dari kota Jakarta, yang 20 jam penerbangan ditempuhnya ke sana. Bagi yang antum yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji atau umroh 9 jam dari Jakarta ke Saudi, tapi ini 2 kali lipat lebih untuk mencapai negeri tersebut, yaitu negeri Palestina. Negeri yang hari-hari ini sedang tertindas, tergilas, terampas tanah, nyawa dan juga hartanya, dan yang sama-sama kita tahu perang sedang berkecamuk di sana, dan kita doakan saudara-saudara kita di sana, saudara-saudara kita seiman di sana. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama dengan guru kita, yaitu Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi hafidhahullah taala. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, Alhamdulillah Ustaz. Saat ini kita mau bahas tadi Ustaz, Palestina Ustaz, yang memang negeri yang kita cintai, kita sayangi, dan juga negeri yang mencintai dan menyayangi Indonesia Ustaz. Negeri yang pertama kali juga mengakui kemerdekaan NKRI Ustaz, di dunia ini Ustaz. Masya Allah Ustaz. Saat ini gimana Ustaz? Kita bicara tentang pertama-tama mungkin terkait dengan keutamaan, karena sama-sama kita tahu Palestina adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bicara tentang keutamaan dari negeri Palestina ini Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Negeri Palestina ini termasuk negeri Syam ya. Ya, Syam, betul Ustaz. Jadi kalau dulu ada istilah Syam, nah Syam itu sekarang sudah terbelah jadi empat. Ya, empat. Jadi Palestina, kemudian Yordania, Lebanon, dan Suriah. Insyaallah. Dan negeri Syam adalah negeri yang sangat utama, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang kata Allah Subhanahu wa taala alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya. Ini sekitar Masjidil Aqsa. Ya, berarti sekitarnya ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya kata para ulama yaitu negeri Syam. Karena negeri Syam berarti sekitarnya Masjidil Aqsa. Ya. Begitu. Ya. Dan ini dikuatkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang mendoakan keberkahan untuk negeri Syam. Di mana beliau pernah mengatakan, Allahumma barik li Syamina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam kami. Disandarkan kepada kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa Nabi mencintai negeri Syam, bahkan mendoakan keberkahan untuk negeri Syam. Ya, barokah itu artinya kebaikan yang banyak dan terus menerus. Ya, kebaikan yang banyak dan terus menerus. Ini menunjukkan kepada kita bahwa negeri ini negeri yang sangat agung dan mulia. Dan di antara keutamaan negeri Syam juga, ini negerinya para nabi. Negerinya para nabi. Ya. Para nabi banyak dari Syam. Ya, kita kenal misalkan Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, kemudian juga Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kemudian juga Nabi Isa alaihi salam, Nabi Zakaria. Ini banyak. Banyak para nabi berasal dari Syam. Ya, makanya ini negeri yang sangat hebat, negeri yang sangat barokah. Juga di antara keutamaannya adalah apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Ya, di mana Nabi mengatakan, فَإِذَا وَقَعَتِ الْفِتَنْ فَإِنَّ الْإِيمَانَ بِالشَّامِ. Kalau terjadi kekacauan, terjadi fitnah, maka sesungguhnya keimanan itu ada di Syam. Ya, keimanan itu ada di Syam. Maksudnya keimanan yang murni. Karena orang-orang Syam adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan agama, ya, dan sangat dekat dengan para nabi. Di antara keutamaannya juga apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat yang minta pendapat kepada beliau, ya, minta saran kemana harus tinggal. Maka Nabi menyarankan kepada sahabat tersebut, alaika bisyam, fa innaha khiratullahi fi ardih, yajtabi bihi khiratahu min ibadih.
hendaknya kamu pergi ke Syam, tinggallah kamu di sana, kata Nabi. Karena itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala memilih untuk hamba-hamba pilihannya, yaitu para nabi di negeri Syam. Ya, jadi intinya negeri Syam yang salah satunya adalah Palestina, ini adalah negeri yang sangat berkah, negerinya para nabi, negeri yang memiliki keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan, banyak juga para ulama-ulama dari Syam. Iya, betul. Makanya kalau kita lihat sejarah ya seperti misalkan Imam Ahmad di Syam. Ya, oleh karenanya kita pun hendaknya mencintai negeri Syam dan mencintai penduduk-penduduk Syam yang berpegang teguh dengan agama. Ya, sekalipun yang perlu digarisbawahi seperti yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi bahwa innal ardhal muqaddasah la tuqaddisu ahada wa innama yuqaddisu ar-rajula amaluhu. Bahwa negeri yang baik itu tidak mengkultuskan orangnya. Artinya walaupun dia misalkan tinggal di negeri yang baik, Mekah, Madinah, Syam, tapi kalau amalnya jelek, ya tidak menjadi mulia. Abu Jahal, ya Abu Lahab tinggalnya di Mekah gitu ya. Ya, negeri yang berbarokah, negeri yang mulia, tapi tidak menjadi mulia karena amalnya, amal perbuatannya. Jadi yang paling penting adalah amal seseorang. Tapi kalau misalkan ada orang yang baik, kemudian dia tinggal di tempat yang baik, ya tentu ini adalah satu keistimewaan di atas keistimewaan, cahaya di atas cahaya, begitu. Baik, Ustaz, tadi sama-sama kita juga tahu Ustaz bahwa tadi Ustaz sebutkan juga Masjidil Aqsa Ustaz ya, ketika perjalanan Isra Mi'raj ya Ustaz. Betul. Dan itu juga jadi kiblat pertama kaum muslimin Ustaz, seperti itu Ustaz. Yeah. Kalau kita bicara lebih spesifik terkait dengan Masjidil Aqsa Ustaz, apa Ustaz keutamaan-keutamaan dari Masjidil Aqsa Ustaz hari-hari ini? Iya. Ketika kita berbicara tentang Palestina ya tentu tidak bisa lepas dari Masjidil Aqsa karena ini masjid yang sangat bersejarah ya di dalam Islam dan di hati kaum muslimin. Dan di hati kaum muslimin. Karena masjid ini masjid yang sangat spesial. Kenapa? Banyak keutamaan-keutamaan Masjidil Aqsa, sama seperti keutamaan-keutamaan negeri Syam juga. Di antaranya dia adalah tadi kiblat pertama ya. Kiblat pertama kaum muslimin. Jadi sebelum dulu Nabi SAW kiblat sholatnya itu di Ka'bah selama 16 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun, beliau itu sholatnya menghadap kiblat, menghadap Baitul Maqdis, ya, menghadap Baitul Masjidil Aqsa, ya, sampai kemudian turun wahyu di mana Allah Subhanahu Wa Taala merubah ya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah itu. Di antara keutamaannya juga adalah peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj sendiri. Ya, peristiwa Isra Mi'raj yang diabadikan di dalam Al-Quran, di mana Nabi SAW melakukan perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, dari Masjidil Aqsa kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit, bahkan ke langit yang ketujuh, dekat dengan Sidratul Muntaha, ya, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan wahyu sholat. Ini juga termasuk keistimewaan karena berarti sejarah Nabi SAW tidak dipisahkan dari Masjidil Aqsa. Nah, yang ketiga di antara keutamaan Masjidil Aqsa juga, dia adalah masjid kedua yang dibangun ya di muka bumi ini. Masjid kedua. Masjid kedua. Ya, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya, masjid apa wahai Rasulullah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Masjidil Haram. Kemudian setelah itu apa wahai Nabi? Masjidil Aqsa. Berapa jarak antara keduanya? 40 tahun. Ya, 40 tahun. Ini menunjukkan juga keistimewaan Masjidil Aqsa. Di antara keutamaan Masjidil Aqsa juga adalah dia adalah salah satu dari 3 masjid yang kita diperbolehkan untuk berniat ya melakukan safar ya, perjalanan jauh ke tempat tersebut dalam rangka untuk mencari pahala, mencari keberkahan. Kata Nabi, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh orang itu melakukan perjalanan jauh ya ke tempat-tempat yang dianggap berbarokah kecuali 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi. Dan tentu masih banyak lagi. Ya, salah satu juga yang saya ingat adalah
hadis ya yang secara maknanya bahwa dulu Nabi Sulaiman ketika selesai membangun Baitul Maqdis, ya dia berdoa kepada Allah SWT tentang 3 hal, ya tentang hukum, ya, agar sesuai dengan hukum Allah SWT, kemudian kerajaan yang dimilikinya tidak dimiliki oleh seorang pun setelahnya. Ya. Kemudian dia minta kepada Allah SWT permintaan yang ketiga, yaitu agar setiap orang yang datang ke Masjidil Aqsa dengan tujuan untuk sholat, tidak ada tujuan yang lain, ya, kecuali ketika dia keluar dari Masjidil Aqsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebur dosanya seperti anak bayi yang baru lahir, ya, dari perut ibunya. Ya. Nah, artinya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini masjid yang sangat spesial, masjid yang sangat barokah, ya, di hati kaum muslimin juga, ya, tentu semuanya. Dan ini salah satu cita-cita saya, mudah-mudahan ya, saya pengen sekali untuk bisa ziarah ke Masjidil Aqsa, ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa ruku dan sujud di Masjidil Aqsa. Ya, mungkin alhamdulillah kalau di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi banyak yang mudah ya, betul, bisa aksesnya ketika umroh. Tapi kan ketika di Masjidil Aqsa ini kan nggak semuanya bisa. Ya, banyak saudara-saudara kita juga, banyak ustadz-ustadz kita juga, ya, mungkin sudah ke Palestina ternyata ya terhalang, nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, udah sampai Palestina. Padahal sudah sampai Palestina, ya. Yang penting kalau kita, yang penting kita ada doa, kemudian ada usaha. Setidaknya ketika nanti ditanya oleh Allah SWT kenapa nggak ke sana, kita sudah, yang penting kita sudah nyoba. Tapi mereka yang menghalangi kita, ya Allah. Jadi ada istilahnya, ada hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini selalu ana minta ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan. Amin, ya. Amin, Allah, amin. Baik, ini sebenarnya ana sudah tidak sabar di pertanyaan yang ketiga nih, Ustaz, seperti ini. Pertanyaan yang memang hari-hari ini pun dibutuhkan, Ustaz, para jamaah sekalian, berkaitan dengan sikap kita sebagai seorang muslim di Indonesia khususnya, melihat saudara-saudara kita di Palestina, sampai dengan data yang kami dapatkan sekitar 4.000 saudara-saudara kita muslim di Palestina gugur, Ustaz, karena serangan balik dari Israel seperti itu, Ustaz. Dan memang perang itu terus berkecamuk, ditambah dengan hal yang memang tidak berimbang, Ustaz, ya, dari persenjataan, dari dukungan PBB pun ada hak veto yang menyebabkan beberapa negara kayak Amerika misalnya gitu ya, yang akhirnya membuat sulit terjadi gencatan senjata, Ustaz. Dan sampai hari ini saudara kita masih dalam kondisi perang yang berkecamuk, kehilangan harta, kehilangan hartanya, nyawanya, kehilangan juga tanahnya, saat seperti itu. Dan mereka sudah berbuat, ya, artian mereka sudah mempertahankan tanah yang mulia itu dengan hartanya, nyawanya, tenaganya, pikirannya. Lalu apa nih yang bisa kita perbuat diri seorang muslim di Indonesia, sebagai seorang muslim di Indonesia untuk saudara-saudara yang kita cintai di Palestina, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Ya, tentu kita semuanya sangat sedih ya dengan apa yang terjadi di Palestina sekarang, dan itu bukan pertama kali. Betul, bukan pertama kali. Sudah beberapa kali orang-orang Yahudi, kita tidak menyebutnya Israel ya. Karena Israel itu mulia, artinya Nabi Yakub sebenarnya. Jadi mending kita mengatakan Nabi Yahudi. Orang-orang Yahudi terus, dan itulah akhlaknya orang-orang Yahudi. Mereka selalu memusuhi ya umat-umat Islam. Makanya Allah SWT mengatakan walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan ridho kepadamu sampai kamu mengikuti jejak mereka, agama mereka. Kita sebagai seorang muslim tentu terlepas dari perbedaan pandangan ya tentang apa kelompok yang di Palestina dan sebagainya. Tentu yang pertama kita sebagai seorang muslim ya harus berempati ya terhadap apa yang terjadi. Karena Nabi SAW menggambarkan seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya itu bagaikan satu bangunan. Satu tubuh. Satu tubuh juga. Kata Nabi, masalul mu'minina fi tawaduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'iral jasad. Perumpamaan seorang mukmin dalam cinta dan kasih sayang mereka itu adalah seperti satu jasad. Jika ada salah satu
anggota tubuhnya yang sakit, maka yang lainnya pun terasa panas, nggak bisa tidur. Misal, kalau kaki kita misalkan kena paku, itu yang sakit bukan kaki saja, seluruh badan terasa panas. Bahkan mata pun air mata keluar, air mata keluar, ya badan demam, semuanya demam, ya begitulah kita, ya betul mereka jauh antara kita dengan mereka, tapi mereka disatukan oleh Allah SWT dengan kita dengan ikatan agama Islam, dengan ikatan iman. Ya, maka sebagai seorang mukmin ya, kita harus berbelasungkawa, berempati terhadap saudara-saudara kita di sana. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saudara. Jangan sampai naudzubillah min dalik. Naudzubillah min dalik. Kita malah seneng dengan apa yang menimpa saudara-saudara kita di sana. Ada sebagian saudara-saudara kita itu malah seneng. Wah, dengan apa yang terjadi. Syukurin. Ya, itu gara-gara kalian misalnya. Itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Dalam situasi seperti ini, ketika umat Islam berhadapan dengan orang-orang Yahudi, ya kewajiban bagi kita berpihak kepada saudara-saudara kita sesama Muslim. Nah, ini yang harus kita lakukan. Dengan tetap tentunya memberikan nasihat yang baik kepada saudara-saudara kita di sana untuk demi perbaikan ke depan. Ya, nggak ada masalah. Tapi yang paling penting sekarang kita di pihak mana? Ini tidak bisa tidak berpihak saat yang seperti ini. Karena di sini antara Islam dan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Ya, jangan sampai kemudian naudzubillah kita berpihak kepada orang-orang Yahudi, senang dengan apa yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin di sana. Nggak boleh bingung dalam bersikap seperti ini. Ini harus jelas. Yang kedua, tentu yang paling bisa kita lakukan sekarang adalah ya pertama adalah doa. Doa itu paling mudah dan semua kita bisa insyaallah taala. Ya apa sih yang repot kita mendoakan saudara-saudara kita di sana. Karena membantu itu kan macam-macam. Bisa membantu dengan doa, bisa membantu dengan nasihat, bisa membantu dengan harta, bisa membantu dengan tahta, ya. Tentu semuanya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Artinya misalkan peran seorang presiden misalkan, tentu tidak sama dong perannya kita sebagai seorang rakyat. Betul. Peran presiden tentu lebih tinggi. Dia bisa misalkan menekan, bisa menyampaikan ke negara-negara yang lain yang punya wewenang dalam masalah ini misalkan. Ya, tapi setidaknya yang kita kaum muslimin bisa lakukan semuanya adalah doa. Mendoakan. Karena doa ini adalah senjata ya orang-orang yang beriman ya, karena yang bisa memberi pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menolong saudara-saudara kita di sana adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa untuk mendoakan. Terkhusus untuk para imam masjid ya, bisa kemudian mempraktekkan kunut nazilah. Iya, Ustaz, ya. Yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, yaitu kunut yang dilakukan saat ada kondisi-kondisi genting. Dan itu bisa di semua sholat. Tidak hanya subuh saja. Tidak hanya subuh saja. Subuh, ya. Kalau itu masalah yang berbeda. Ini kunut nazilah itu kapanpun. Ya, kapanpun. Ya, jadi bisa kita praktekkan. Seperti dulu Nabi SAW juga pernah kunut nazilah. Ini sunnah yang perlu kita hidupkan. Ya. Kemudian juga yang paling penting yang bisa kita lakukan juga adalah membantu apa yang kita bisa, terutama dengan harta. Kita bantu. Tentu saudara-saudara kita di sana membutuhkan makanan, butuhkan obat-obatan. Saat mendasar saat air saat ini kalau ini nggak perlu ya mungkin agama ya. Yang penting antum jadi manusia saja. Sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Ya. Ini karena ini masalah kemanusiaan. Kita lihat di sana banyak anak-anak yang meninggal dunia, sakit parah. Rumah sakit juga dibom. Nah, itulah kebiadaban orang-orang Yahudi. Nah, kita apa yang kita mampu lakukan untuk membantu saudara-saudara kita, terutama yang punya harta. Ayo, ini kesempatan bagi kita. Ya, kesempatan bagi kita. Allah SWT bisa saja nolong saudara-saudara kita di sana bisa. Cuma ini ujian bagi kita semuanya juga. Kaum muslimin secara keseluruhan. Seberapa peduli kita terhadap Palestina. Seberapa cinta kita terhadap saudara-saudara kita di sana. Ini kesempatan bagi kita. Siapa yang tergerak untuk membantu? Siapa yang tergerak untuk mendoakan? Kan gitu. Nah, jadi ini
tentu adalah ya kesempatan bagi kita semuanya untuk berlomba-lomba ya membantu saudara-saudara kita di sana. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni ahi. Bahwa itu akan membantu saudaranya, membantu hambanya selama dia membantu saudaranya. Ya. Tentu dengan saya ingatkan juga ketika kita membantu, pastikan kita menyalurkannya pada lembaga atau yang lembaga amanah, yang Ustaz, ya? amanah Betul, gitu ya, betul. lembaga Yang yang jelas, amanah. ya. Jangan sampai nanti salah sasaran atau malah uang kita malah Ditilap. diembat. Allah, Nah itu kadang ada sebagian yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Nah ini naudzubillah min dzalik ya. Jadi kita membantu tapi pakai cara-cara yang resmi, yang aman, terpercaya ya. Dan alhamdulillah banyak ya yang membuka donasi untuk Palestina itu banyak, dan alhamdulillah juga negeri kita, negeri Indonesia termasuk negara yang mendukung mendukung kemerdekaan Palestina. Jelas sekali statementnya dari presiden maupun wakil pusat. Sejak dulu Presiden Soekarno sampai sekarang Presiden Pak Jokowi ya mengatakan dengan tegas kami bersama Palestina, bersama rakyat Palestina. Ya, bahkan kalau dalam ungkapannya Soekarno itu ya selama Palestina masih terjajah berarti itu adalah PR ya, beban PR bagi rakyat Indonesia untuk bagaimana membuat rakyat Palestina merdeka. Karena amanat Undang-Undang Nasional kita juga UUD 45 itu kan salah satunya adalah bagaimana negara itu merdeka dari penjajahan, menghapus penjajahan di atas muka bumi ini. Itu kan amanat undang-undang ya. Betul, sebagaimana dulu kita juga pernah dijajah. Betul. Pernah dijajah. Nah, jadi ini kita patut syukuri, kita patut apresiasi ya bagaimana sikap pemerintah kita, sikap negeri kita yang tegas ya dalam masalah ini. Maka kita pun sebagai rakyat ya hendaknya berada di belakang komando negeri kita, pemerintah kita. Jangan sampai kita malah naudzubillah ya mendukung ya negara Yahudi ya atau orang bilang Israel tadi ya. Jangan seperti itu. Ya kita harus mendukung ya, satu karena sebagai ikatan agama, karena ini masalah agama. Yang kedua juga sebagai bentuk ketaatan kita kepada pemerintah kita yang sudah melakukan sikap yang benar dan tegas dalam masalah ini bahwa pemerintah bersama Palestina. Intinya kita membantu apa yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya, adapun mungkin masalah-masalah ya politik antar pemerintah dan sebagainya, ya tentu ini kita serahkan kepada mereka-mereka yang berwenang. Iya, betul Ustaz. Ya. Termasuk yang sangat ini sih berangkat jihad, nah itu juga harus hati-hati sekali Ustaz ya. Itu wewenang pemerintah. Ya, wewenang pemerintah. Ya, karena tentu itu masalah antar satu negara dengan negara ya. Tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jangan hanya sekedar wah ini bermodalkan semangat jihad misalkan ya. Itu sudah wilayahnya bukan wilayah individu orang lagi. Karena sebagaimana kita tahu salah satu syarat jihad itu adalah dengan komando pemerintah, izin pemimpin. Dari pemerintah. Betul. Ya. Oleh karenanya kita lakukan yang kita mampu aja dulu, yaitu mendoakan, kemudian membantu dengan harta, ya, kemudian apa yang kita bisa, ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi itu yang paling inti. Adapun hal-hal yang lain, misalkan masalah politik dengan negara-negara yang lain, kita serahkan kepada yang berwenang. Ya, jangan kita melampaui batas gitu loh. Jangan kita melampaui batas. Dan jangan menyibukkan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan kita. Wah ini saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Wah itu. Padahal datanya belum tentu valid saat ya seperti itu. Kita tetap harus bersikap objektif dalam masalah ini. Kita harus realistis juga. Tetap dalam panduan Islam. Dalam kaidah-kaidah manhaj salaf. Bersama para ulama, bersama para pemimpin. Bukan hanya dengan modal semangat. Tapi juga kita jangan sampai juga nggak punya empati. Jangan sampai abai sama sekali. Betul. Jadi kita tetap dalam koridor syariat, dalam koridor kaidah-kaidah syariat. Ya, ini penting karena biasanya dalam masalah
eh, menyikapi kasus-kasus seperti ini, ada pihak-pihak yang ya Ekstrim berlebihan, lah gitu ya. ekstrim kiri, ekstrim kanan. Betul, Ustaz. Dalam artian ada yang sebagian itu menjadikan ini batu loncatan untuk menyerang pemerintah, melakukan demo misalkan. Ya, nah, kadang ada yang demo misalkan ke kantor gubernur, ada yang ke kedutaan. Apa urusannya? Apa urusannya? Itu bukan penyelesaian juga. Demo-demo itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, yang paling penting sekarang lakukan apa yang kita bisa. Itu maksud saya. Atau kita ribut, ini kelompok ini bikinan Yahudi, ini jangan menyebutkan hal-hal yang kita sendiri nggak tahu, ya, secara pasti, ya, lakukan apa yang kita bisa, ya, real, lakukan, jangan cuma sekedar banyak omong saja. Makanya manhaj salaf dalam masalah ini jelas, ya, dalam masalah ini jelas, mereka melakukan apa yang mereka bisa. Baik itu berupa doa, baik itu berupa bantuan harta, material, ya, dengan tetap mengacu kepada kaidah-kaidah syariat seperti taat kepada pemimpin, ya, mengikuti petuah para ulama, ya, rahimahullah taala dan lain sebagainya. Tidak melampaui batas, tapi juga tidak meremehkan. Nah, ini yang harus betul-betul dijaga, jangan sampai kita melampaui batas, hanya sekedar semangat, membabi buta, ya, sehingga keluar dari koridor syariat, ya, keluar dari koridor syariat, ya. Dan inti dari semua itu bahwa masalah Palestina ini masalah yang sudah lama sebenarnya, dan akan terus bergulir, berulang, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin menguji, ya, keimanan kita. Ya, seberapa kita peduli kepada saudara kita, seberapa kita membantu dan mendoakan saudara kita. Nah, itu yang paling inti. Karena Allah SWT, ya, Allah bisa aja kan, gampang aja mau menghancurkan orang Yahudi dalam sekejap, Allah mampu. Allah Subhanahu Wa Taala menolong saudara-saudara kita di sana mampu. Tapi ya tentu di balik semua itu pasti ada hikmah-hikmah. Kenapa enggak Allah SWT kasih pertolongan, ya. Dan mungkin untuk sebagai nasihat juga kepada diri kita dan untuk saudara-saudara kita yang di Palestina, ya, tentu satu yang pertama, mari kita kuatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tidak ada yang bisa menolong kita kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kuatkan tauhid, sibukkan dengan ilmu, ya, persiapkan dengan Quran, dengan hadis. Ya, kemudian bersatu, jangan berpecah belah. Ya, kita lakukan sebab-sebab kemenangan. Ya, sebab-sebab kemenangan dengan persiapan-persiapan yang bersifat maknawi, ya, seperti iman, takwa, amal soleh. Ya, kemudian yang kedua persiapan-persiapan materi. Ya, kita siapkan prajurit, ya, kemudian persenjataan, ya, dan lain sebagainya. Insya Allah kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pertolongan itu akan dekat. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah Subhanahu Wa Taala, menolong agama Allah, Allah pasti menolong kalian. Allah pasti memberikan keteguhan pada kaki-kaki kalian. Jadi intinya mari kita tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala, demikian juga untuk saudara-saudara kita di sana, ya, tolonglah agama Allah, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong kalian. Ya, yakinlah, ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita semuanya. Dan untuk kita semuanya, ya, ayo kita terus dukung, kita apresiasi perjuangan saudara-saudara kita di sana dengan doa kita, dengan harta kita, dengan tahta kita, dengan apa yang kita bisa, ya, apa yang kita bisa, dukung perjuangan mereka sehingga mereka merdeka dari penjajahan orang-orang Yahudi ini, sehingga mereka pun merasakan keamanan, kenyamanan seperti yang kita rasakan. Ya, begitu.
Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat terkait dengan Palestina tadi Ustaz. Menebar dakwah, meraih surga.